kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, kali ini saya akan meramalkan siklus kehidupan orang yang bersio babi di bulan Agustus ya. Selama 1 bulan ke depan kita akan melihat bagaimana apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus dilakukan yang terbaik buat kamu. Untuk orang sio babi, mudah-mudahan di bulan Agustus ini bisa mendapatkan secara kelimpahan keberuntungan yang bisa kalian gapai ya. Oke teman-teman, di sini Anda jangan lupa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Teman-teman di sini bisa lebih relaksasi, relax, respon ya dalam menanggapi hasil ramalan ini dari awal sampai selesai supaya saya bisa membantu kamu lebih bermakna dan lebih berarti ya. Oke, kita langsung saja dengan mengambil kartu pertama. Kamu untuk orang yang bersio babi, yang saya lihat segala sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Agustus, ada 2 kartu mengenai tentang Seven of Swords dan Knight of Swords. Yang saya lihat di sini ya, kartu ini mengatakan bahwa kekuatan mental kamu sebenarnya bisa mendapatkan sebuah harapan yang baru ya, untuk secercah harapan dalam mendapatkan sebuah harapan yang baik. Tapi di satu sisi ada kartu Seven of Swords. Ini kalau yang saya lihat kamu tuh lebih banyak ingin menghindari setiap permasalahan yang kamu hadapi ya dalam berbagai kehidupan kamu ya. Sebab akibat di sini yang saya lihat lebih banyak terpicu dalam sebuah sisi yang bagaimana yang kamu capai ya. Sebuah kesulitan memang akan bakal terjadi ya, tapi yang dihindari malah justru akan terjadi. Jadi menghindari dari sebuah masalah itu bukanlah sebuah langkah yang bijaksana ya. Nah, jadi untuk kamu bulan Agustus, untuk kamu sio babi, seharusnya kamu ada sebuah harapan ya, secercah harapan yang baik dan bisa kamu lakukan dengan bijaksana. Kamu harus bisa melakukan ataupun menghadapi setiap permasalahan yang ada ya. Jadi jangan kamu selalu merasa bahwa untuk menghindari dan menjauhi sesuatu itu untuk beberapa waktu ke depan ataupun beberapa hari ke depan ya. Bukannya seperti itu ya, tapi kamu harus bisa menghadapi itu semuanya. Berbagai masalah yang dihadapi itu sepertinya bukan sesuatu yang memang harus kamu tundukkan ataupun harus kamu jauhi, tetapi harus kamu hadapi dengan baik ya. Ini ada kartu Knight of Swords ya. Sebuah perjuangan dengan potensi yang ada di dalam diri kamu ya. Sebenarnya di sini adalah untuk memperkuat sebuah mental kamu, itu adalah sebuah tantangan ya. Tantangan untuk supaya bisa bergerak lebih maju dalam mencapai sebuah keberhasilan ya. Jadi Knight of Swords ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk dalam sebuah bentuk perubahan dalam hidup kamu. Di sini adalah menyelesaikanlah masalah dengan bakat kemampuan kamu. Jadi apa yang kamu hadapi di sini seharusnya tidak perlu kamu hindari, tidak perlu kamu merasa bahwa segala sesuatunya perlu kamu jauhi. Tapi padahal itu semuanya itu tidak memberikan sebuah energi yang positif ya. Hanya saja di sini yang saya lihat sih, ya kamu sepertinya tidak ingin menghadapi sebuah permasalahan dulu ya. Makanya di sini kamu selalu merasa bahwa banyak masalah yang selalu kamu rundung, yang kamu hadapi, tapi sebenarnya itu sangatlah mudah sekali kalau yang saya lihat ya. Hanya saja kamu selalu melihat bahwa segala sesuatu masalah itu dihadapi dengan sebuah penderitaan, sebuah tantangan, dan tidak pernah ada sebuah habis-habisnya ya untuk dihadapi ya. Nah, sebenarnya sih kalau yang saya lihat, kesulitan dalam hidup kamu di sini yang saya lihat mungkin memikul beban ya. Jadi di sini ada 3 pedang yang ada di pundak kamu, ada di bahu kamu. Ini sebenarnya ada 4 pedang. Ini sudah kamu lepaskan ya, berbagai masalah ya. Hanya saja 3 masalah ini sepertinya kamu selalu merasa bahwa itu tidaklah mudah supaya kamu lepaskan. Sebenarnya itu bisa kamu lepaskan dengan bentuk akal sehat ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah kamu. Sebenarnya kamu di sini ya mungkin kamu lebih banyak tertekan batin ya, sehingga kamu kurang bisa berpikir lebih logika. Jadi apa yang kamu capai di sini ya mungkin menghindari sebuah masalah itu bukanlah sebuah langkah yang bijaksana. Jadi yang dihindari malah harus terjadi gitu ya. Jadi untuk di bulan Agustus ini kamu lakukanlah yang terbaik dan jalankanlah bentuk pemikiran jiwa kamu seperti apa ya. Jadi ini segala sesuatu yang harus kamu hadapi di bulan Agustusnya seperti ini. Jadi masalah itu anggap saja sebagai tantangan dan pembelajaran hidup kamu. Jadi kamu sudah tahu ya. Jadi sekarang kita akan melihat bentuk masa depan kamu apa. Kenapa kamu harus bisa menghadapi sebuah masalah yang
seharusnya kamu susah untuk menghindari ya. Masalah masa depan kamu itu ini di sini yang saya lihat ya dipengaruhi oleh kartu Zebra Stone ya. Nah, masa depan kamu di sini adalah bentuk perhatian yang cukup besar. Karena kenapa? Di sini yang saya lihat di sini untuk kamu show baby sebenarnya kamu memiliki sebuah sifat kepribadian yang cukup positif ya. Cukup kental untuk mengenai tentang sebuah kasih sayang dan perhatian dalam hidup kamu. Kamu penuh dengan belas kasih, perhatian ya. Kamu bisa lebih banyak mengerti dengan keadaan orang lain ya. Nah, sehingga di sini hidup kamu di sini memiliki sebuah bentuk keseimbangan dalam hidup kamu. Kamu di sini yang saya lihat kamu lebih banyak membantu orang lain. Kamu juga bisa mengenali kapan saatnya kamu bisa membantu diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak perlu banyak keras hati, keras kepala dengan diri kamu ya. Cobalah untuk bisa lebih banyak secara memberikan sebuah kelimpahan dengan bentuk kasih sayang dan belas kasih kamu untuk pada orang lain. Jika kamu perlu untuk meluangkan waktu untuk bisa menyendiri ya, karena itu lebih bagus sekali ya. Jangan kamu selalu merasa bahwa bersalah, tapi kamu juga perlu untuk menjaga diri kamu sendiri secara seutuhnya ya. Semuanya memang membutuhkan waktu ya, tetapi sebuah waktu itu tidak akan terulang jika kamu tidak menginginkannya ya. Jadi dengan kartu seperti ini, dengan kartu Zebra Stone, ini seharusnya kamu lebih banyak membantu orang lain dengan rasa cinta ya, dengan arahan petunjuk dari ilahi, dan itu semua berbentuk dengan jiwa spiritual kamu ya. Jadi hidup kamu itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membelenggu hidup kamu, hanya saja di sini kamu lebih banyak terpancarkan oleh belas kasihan kamu. Jadi sesuatu tidak perlu kamu anggap bahwa hidup kamu sangat susah sekali atau pelik, tetapi anggaplah tantangan itu sebagai pembelajaran hidup kamu. Dan itu juga masa depan kamu di sini juga berhubungan dengan batu dioptase ya. Mengenai tentang bentuk arahan petunjuk. Arah petunjuk kamu di sini yang saya lihat, kamu perlu adanya sebuah pertimbangan, menimbang sebuah bentuk pemilihan kamu dalam pengambilan keputusan dan arah yang bagaimana harus kamu ikuti gitu ya. Jadi energi seperti ini seharusnya bisa membantu kamu bisa lebih jelas tentang apa yang harus kamu capai ya. Fokuslah pada apa yang kamu lakukan, dan ketika kamu bisa berpikir positif, lebih kuat dan lebih terdorong untuk lebih banyak memikirkan atau menarik sebuah kelimpahan, maka peluang kesempatan emas akan datang kepada kamu. Jadi di bulan Agustus ini sebenarnya sangat bagus sekali, hanya saja kamu sendirilah bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu. Kamu harus bisa lebih respon, menyikapi, sambilan juga kamu harus bisa lebih banyak menegakkan keadilan dalam hidup kamu dan toleransi terhadap perjalanan hidup kamu seperti apa, dan banyak selalu respon ataupun peka terhadap kesusahan orang lain ya. Nah, jadi yang saya di sini masa depan kamu sangat bagus sekali, hanya saja semua berasal dari dalam diri kamu, jiwa kamu, bagaimana akan kamu bangun dan sadar diri secara seutuhnya. Sebenarnya yang seharusnya kalau saya menilai masa depan seorang show baby di bulan Agustus sangat bagus sekali ya. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menikapi, menilai, dan mempertimbangkan kehidupan kamu seperti apa yang harusnya kamu jalankan. Nah, sekarang kita akan melihat masa depan kamu sudah kamu tahu. Lalu bagaimana untuk hasil yang akan kamu capai ya. Pertama ini dipengaruhi oleh kartu speed ya. Terus yang kedua kartu atoms ya. Nah, di sini kartu speed ini mengenai tentang sebuah kecepatan, sebuah bentuk pergerakan dalam hidup kamu ya. Nah, kartu speed ini mengenai tentang sebuah movement, a positive in your life ya. Jadi dalam sebuah bentuk pengalaman hidup kamu di sini, kamu harus lebih banyak berhati-hati dan sadarilah apa yang harus kamu lakukan, mungkin dalam makan dan bekerja, ataupun mungkin dalam disiplin, dalam menegakkan sebuah aturan ya. Jadi kamu jangan buang-buang waktu dan pahamilah, bijaksanalah dalam mengambil sebuah waktu yang berkualitas dalam melakukan sesuatu yang terbaik. Di sini kekuatan dalam diri jiwa kamu di sini mengatakan bahwa kamu dalam kehidupan kamu harus bisa lebih banyak mengetahui kapan kamu harus bisa bekerja lebih lambat untuk bisa mengetahui perbedaan antara keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ya, ibaratnya kamu perjalanan hidup kamu yang lambat, tapi kamu meluangkan waktu untuk bisa lebih banyak berpikir, memproses, melatih, merawat diri kamu tuh
untuk dalam segala kemauan dan keinginan harapan kamu seperti apa untuk kamu wujudkan dan kamu bisa menikmati hasil kepuasan diri kamu. Nah, jadi ibaratnya seperti ini adalah pergerakan dalam hidup kamu. Di bulan Agustus ini adalah pergerakan tuh yang bagaimana harus kamu sikapi. Mungkin pergerakan yang positif, yang negatif, atau memang baik buruknya yang kamu sikapi gitu ya. Jadi semua tergantung dalam diri kamu. Jadi di bulan Agustus ini masa depan kamu dengan hasil pencapaian itu tidak perlu tergebu-gebu ya, tidak perlu terlalu cepat menggapai apa yang kamu inginkan, karena itu semuanya butuh proses ya, step by step. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu capai harus bisa disikapi dengan penuh dengan ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam hidup kamu ya. Yang harus kamu hadapi di sini ada kartu items ya. Ini mengenai tentang sebuah membangun diri kamu ya. Nah, semuanya itu sebenarnya sudah ada sesuatu yang sudah terdapat dalam perencanaan kamu, bentuk pemikiran kamu ya. Jadi seharusnya yakin dan sesuatu hal yang memang mungkin kurang wajar, tetapi ya tetaplah kamu membangun diri dan berubah itu adalah sebuah bentuk hal yang wajar untuk sesuatu hal yang mungkin memberikan sebuah kesempatan emas, peluang dalam diri kamu dalam sesuatu keinginan yang tak terbatas ya. Nah, jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau sebenarnya bisa tercapai di bulan Agustus, hanya saja semua tercapai dengan penuh ambisi dan lambat tapi pasti ya. Jadi potensi dalam hidup kamu itu sebenarnya bagus ya, hanya saja apa yang kamu capai, apa yang kamu geluti masih belum bisa didapatkan dengan lebih tercapainya kepuasan hati. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan bisa memberikan sebuah sikap energi yang baik ya. Jadi sikap ini hidup kamu itu sebenarnya positif, hanya saja kamu yang menjalankan bagaimana kamu menyikapi. Paling utamanya di sini adalah pertama saya bilang jangan menjauhi sesuatu yang bakal terjadi, karena semakin kita menghindar, semakin kita berpikir untuk selalu menjauhi, maka segala sesuatunya itu akan sangat susah untuk bisa dilewati ya. Nah, jadi intinya itu adalah lakukan, kerjakan, dan hadapilah dengan kepala dingin dan niat hati yang tulus. Jadi udah cukup tahu dan cukup dimengerti apa saja yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi, karena segala sesuatunya memang mungkin membutuhkan waktu yang tidak cepat, tetapi lambat dan pasti ya ke depannya ya. Nah, situasi kondisi yang harus kamu wujudkan dalam sebuah impian itu sama 1 bulan ke depan pasti tentunya ada rencana ya. Tentunya sebuah harapan yang akan nanti kamu capai ke depannya bagaimana. Dan di sini yang saya di sini situasi kondisinya itu di sini ini mengenai tentang bentuk wahyu. Wahyu itu maksudnya bentuk rencana tujuan kamu yang akan kamu hadapi, yang akan kamu sikapi. Jadi kamu harus bisa menjalani kehidupan kamu itu dengan sesuai dengan arahan petunjuk dari Tuhanmu. Ya, jadi Tuhan kamu sudah memberikan kamu arahan bagaimana harus kamu sikapi. Jika kamu bisa menyikapi dengan kesabaran, maka itulah kesabaran yang harus kamu turuti, yang harus kamu jalankan dengan baik. Pelan pasti, pelan tapi mendapatkan sebuah hasil yang baik. Semuanya itu sebenarnya membutuhkan sebuah bentuk fokus ya, yang akan menjadikan sebuah harapan yang baik. Fokus dalam rencana kamu, fokus dalam sebuah impian kamu seperti apa, dan baik buruknya harus kamu hadapi di sini. Bagaimanapun yang akan kamu sikapi harus tetap disyukuri, karena di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang memang selalu mendapatkan sebuah kebahagiaan ataupun menjanjikan sebuah kepastian ya. Di dalam baiknya pasti ada buruknya, di dalam buruknya pasti ada baiknya. Jadi semuanya pasti ada saling berkaitan dan saling berpengaruh ya. Nah, jadi segala sesuatu apapun yang segala hal yang menjadi sebuah milik kamu adalah kepunyaan kamu. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah menghendaki dan Tuhan sudah menggaris tangankan bahwa itu akan menjadi milik kamu, dan dia akan tetap akan datang menghampiri kamu. Meskipun ataupun ya kamu mendapatkan sebuah masalah ataupun sebuah kehidupan kamu yang mungkin menyulitkan kamu, ataupun ada sesuatu yang mengganggu kamu ataupun sesuatu mistis yang tidak baik, bagaimanapun dia akan menutupi, menghalangi dan menghambat hoki rezeki dan dewa penolong kamu. Bagaimanapun juga itu adalah milik kamu. Milik kamu adalah kepunyaan kamu. Jadi tidak akan berpindah ke tangan yang lain ataupun hilang, pergi menjauh. Jadi Tuhan sudah menghendaki itu adalah milik kamu, yaitu adalah kepunyaan kamu. Jadi kamu tidak akan bisa hilang, pergi menjauh ataupun
selama-lamanya menghilang. Bukan. Karena itu adalah bagian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi situasi kondisi yang harus kamu hadapi adalah paling utamanya adalah dekatkan dirimu pada Tuhan, majukanlah dan tingkatkanlah spiritual kamu, dapatkanlah arah petunjuk dan fokus. Maka segala sesuatunya akan menjadi dan mendatangkan segala kepemilikan, segala kepunyaan untuk kamu sendiri di bulan Agustus ya. Sebenarnya kalau saya menilai untuk kamu orang show babi di bulan Agustus itu sangat bagus sekali ya. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai itu sebenarnya membutuhkan waktu ya. Jadi nggak relevan ataupun nggak terlalu cepat, tapi perlu ada sebuah keseimbangan. Penilaian kamu dan menilai itu sebenarnya ada sesuatu yang memang harus kamu capai. Hanya saja mungkin sesuatu yang harus kamu gambarkan dengan lebih terperinci, bagaimana harus kamu sikapi, rencana dan tujuan seperti apa, barulah nanti pelan-pelan akan didapatkan segala impian yang akan kamu wujudkan di kemudian hari ya. Nah, terus kita akan melihat wawasan dan kebijaksanaan untuk versi terbaik kamu selama 1 bulan Agustus seperti apa. Versi terbaik ya untuk bentuk wawasan dan kebijaksanaan kamu di sini adalah mengatakan bahwa you are unique gitu ya. Jadi kamu itu unik ya. Karena kenapa di sini? Karena kamu yang salah di sini adalah mungkin bentuk penyatuan diri kamu kepada Tuhan kamu. Jadi kamu harus bisa melakukan sesuatu bentuk penjelajahan, lebih banyak berani dan menjalani hidup kamu sesuai dengan keinginan kamu seperti apa. Karena yang saya lihat di sini adalah banyak memberikan sebuah bentuk gambaran yang mengharuskan bahwa kamu tuh harus bisa melawan apa yang menjadi lawan dari hidup kamu. Maksudnya perlawanan dari orang-orang mungkin yang selama ini mungkin selalu membatasi kamu ataupun orang yang selalu menghalang-halangi kamu dalam segala keinginan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak melawan apa yang menjadi hak milik kamu dan kamu bisa menciptakan sesuatu hal yang baru dalam melakukan sesuatu hal yang baik ya. Mengikuti jalan arah sendiri dan menerapkan tujuan kamu, itulah yang terbaik. Biarkan orang lain bisa lebih tahu bahwa hidup kamu itu bisa mendapatkan sebuah pancaran dalam keajaiban. Menyebarkan sebuah bentuk kegembiraan, unik dalam apa yang kamu pikirkan, dan pengalaman kamu, bentuk perasaan kamu secara kesadaran tinggi ya. Terima dan berikanlah sesuatu hal yang baik, dan jangan biarkan pendapat orang lain mengurangi visi kamu untuk masa depan kamu. Semakin kamu banyak bisa melewati tantangan, maka kamu semakin kuat dalam menghadapi masa depan kamu. Rencana tujuan kamu seperti apa, kamu akan bisa lebih banyak diberikan sebuah kekuatan, kuat dalam merencanakan ataupun menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Ketika kamu bisa mengenali kapasitas dan keterbatasan kamu, maka kamu bisa lebih banyak siap untuk memanfaatkan setiap momen dalam hidup kamu dengan sebaik-baiknya ya. Kamu di sini menjadi sebuah kehidupan kamu penuh dengan kreatif, unik, dan jujurlah pada diri kamu sendiri. Nah, jadi itulah bentuk kebijaksanaan yang memang benar-benar harus kamu sikapi dengan baik. Dan secara mendasar kamu adalah orang yang penuh dengan keunikan. Jadi kamu sikapi dengan baik dalam menjalani sebuah kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu sikapi ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam hidup kamu seperti apa. Karena yang saya lihat dari awal sampai saat ini memang saya merasa bahwa hidup kamu lebih bagus ya di bulan Agustus. Jadi sikapilah semuanya dengan baik dan penuh dengan kejujuran, itulah yang paling penting ya. Oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Ada apa dengan kisah cinta kamu untuk orang yang bersio babi? Di sini dipengaruhi oleh kartu New Beginning. Terus yang kedua ada Go Outside ya. Yang di sini mengenai tentang bahwa hidup kamu mulailah menempuh jarak awal hidup awal mulailah menempuh jalan awal hidup kamu yang baru. Maaf ya, jadi ada salah berbicara. Jadi maksud saya di sini adalah untuk kamu, perjalanan hidup kamu itu mulailah memberikan sebuah bentuk proses perjalanan awal hidup awal yang baru ya. Jadi yang saya di sini adalah sebuah permunculan bagaimana harus kamu sikapi dalam membangun sebuah hubungan ya. Dan mulailah dari sekarang kamu bisa lebih banyak mencoba untuk bahwa mulai berani untuk
berekspresi bahwa kalian itu membentuk sebuah hubungan yang baik dan terciptanya sebuah kehangatan dan mulai beradaptasi satu sama lain. Coba kita akan melihat bentuk sesuatu hubungan yang kamu bina tuh apa yang harus kamu kalian introspeksi diri. Yang harus kamu bina di sini ada kartu befriending pain, ya. Terus yang kedua, deconstructing doubt, ya. Nah, kita akan melihat kisah cinta kamu tuh apa sih yang harus kamu perbaiki. Pertama di sini adalah mungkin kalian tidak akan bisa bertahan lama dalam proses pertemanan. Jadi kalian lebih banyak pengennya, kalian lebih suka menjalani sebuah hubungan langsung dengan hubungan berpacaran, ataupun mungkin langsung dengan pacaran yang singkat tapi langsung menikah gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat ketidaknyamanan kamu di sini seorang teman itu kamu bisa lebih banyak membatasi keyakinan kamu dalam berteman. Jadi mungkin kalau misalnya kamu pengen lebih jauh, ya jalani sebagai bentuk pasangan kekasih gitu ya. Tapi tidak mau menjalani sebagai sepasang teman gitu ya. Nah, jadi di sini yang salah adalah lebih banyak menyembuhkan hati, pikiran, dan jiwa kamu secara energik ya. Karena yang salah di sini sesuatu yang mungkin mengenai tentang apa yang harus kamu yakini, apa yang harus kamu sikapi gitu loh. Jadi dalam hubungan kalian itu lebih banyak mencoba untuk mulailah berkomitmen ataupun mencoba untuk memulai hidup kamu yang baru. Hidup kamu yang seperti apa yang harus kamu capai, sikap kamu tuh harus itu benar-benar dengan lebih dewasa gitu ya. Jadi yang harus kamu sikapi itulah yang harus kamu berikan dengan sisi positif. Terus yang kedua, deconstructing doubt. Ya, nah, apa yang harus kamu bina? Yang kedua di sini adalah meragukan satu sama lain, mungkin dalam segi perasaan, mungkin dalam komitmen ataupun rencana ya. Karena yang salah di sini adalah keyakinan bisa menghentikan segala sesuatunya dengan sesuatu hal yang baik. Membentuk sebuah hubungan itu sebenarnya di sini adalah menyelaraskan dengan kebenaran. Kebenaran mungkin yang kamu cari, tetapi untuk sebuah kebersamaan, ketenangan jiwa kamu dalam merespon, ataupun menilai bentuk pendapat yang mungkin berbeda, itu mungkin wajar ya. Tapi kalau kamu ingin menyelaraskan dengan bentuk penilaian kamu, mungkin itu sama sekali tidak akan bisa untuk lebih seimbang ya. Selaras dengan bentuk kebenaran, mungkin itu yang paling bisa kamu terapkan. Tapi kebenaran seperti apa gitu yang saya lihat ya. Jadi kamu menginginkan seseorang untuk sesuai dengan keinginan kamu. Jadi ya kalau bisa kamu bisa mengubah kerendahan hati kamu, mengubah keegoisan kamu, lebih menundukkan hati kamu untuk pasangan kamu. Jangan kamu selalu merasa mendapatkan sebuah sisi gelap, yang pasangan kamu selalu mendapatkan sisi terang. Jadi kamu jangan selalu merasa bahwa diri kamu tuh tidak ada sesuatu yang salah dan tidak ada sesuatu yang perlu diubah. Karena semuanya itu sebenarnya salah. Jadi kalau apa yang kamu sikapi itu sebenarnya tidak tergambarkan sebuah sisi energi yang baik, tapi malah sisi negatif yang kamu dapatkan. Nah, jadi itulah teman-teman, untuk kamu asmara pecinta itu seharusnya memang saling seimbang, balance ya. Jadi kehidupan kalian itu kalau misalnya saling menuntut, ataupun mungkin yang satu memberi, yang satu menuntut, yang satu meminta, yang satu memaksakan, mungkin itu semuanya sangat susah sekali ya. Kalau misalnya kamu tidak didasari dengan bentuk perhatian yang baik, maka segala sesuatunya mungkin tidak ada tergambarkan dengan baik. Energi yang seperti apa mungkin tidak bisa tergambarkan dengan sisi energi yang positif ya. Nah, jadi untuk kamu yang siklus kehidupan orang Shou Babi di bulan Agustus, menurut saya bagus ya. Cuman semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi dan merubah segala sesuatunya dengan rencana untuk perwujudan ke masa depan. Oke teman-teman, untuk ramalan Shou Babi sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 081919635839. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.